Sobat Bola Skor TV, balik lagi bersama gue Saskia di hari yang spesial ini di mana ada tamu spesial yaitu atlet flag football Indonesia yakni Darren Absyah. Nah, di sini ngomongin flag football, pasti kalian kepo kan? Apa sih itu flag football? Nanti kita bakal bahas langsung bersama sang atletnya di sini. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Darren? Baik Saskia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Mantap. Tapi manggilnya Mas atau Bro aja nggak apa-apa lah ya. Boleh. Oke. For ngelihat jersinya nih, mungkin bisa dijelasin merah-merah merona gini, kayaknya dari mana itu official atau gimana? Oke, ini kebetulan jersey tim nasional kita tahun lalu pas kita bertanding di Asia Oceania Championship. Oke. Gitu. Jadi itu bisa dibilang pertama kali Indonesia ngebentuk timnasnya gitu, dan bersyukur bisa jadi salah satu pemain timnas. Nah, untuk yang bikin penasaran nih, mungkin beberapa pemirsa udah penasaran flag football itu gimana sih, dan kenapa Mas Darren bisa terjun langsung di dunia flag football ini? Mungkin bisa diceritain. Oke, jadi awalnya itu tentu ajakan teman ya. Oke. Kebetulan dulu tuh sering main basket sama teman-teman, even suka ikut kompetisi lokal-lokal lah di Jakarta gitu. Dan mulai dari 2021 itu beberapa teman udah mulai main. Tapi di 2022 pas mereka ikut turnamen, itu mereka bisa juara 2 untuk turnamen nasional di Jogja. Dan itu membuat gue personally kepo banget sih untuk nyoba gitu. Kayak ini olahraganya apa, kenapa mereka bisa sambil jalan-jalan ke Jogja, compete lawan regional lain. Jadi kayak seru banget bisa ketemu dari teman-teman dari regional lain gitu. Tapi sih. berangkatnya beneran dari basket ya? Betul, awalnya basket saya. Mungkin buat pemirsa yang belum tahu nih, mungkin bisa jelasin kenapa bisa dari basket terus ke flag football ini. Oke, mungkin karena kalau dari segi skill ya, Oke. I think pemain basket itu lebih gampang adjustnya ke flag football karena kita kan menangkap ya, dan skill menangkap itu gue rasa pemain basket lebih ada advantage daripada mungkin yang main bola atau main futsal karena kita menggunakan tangan banget gitu. Jadi lebih enak lah adjustnya. Tapi kalau bolanya tuh sama nggak sih kayak rugby? Oh, mirip banget, tapi kalau rugby itu kayaknya lebih gendut deh, lebih besar sedikit gitu. Jadi lebih langsing lah ya. Ini lebih langsing. Tapi beratan mana sama rugby? Pernah nyoba rugby? Pernah. Kayaknya kalau berat mungkin beratan rugby juga sih. Ya, walaupun nggak beda jauh, cuman rugby masih sedikit lebih berat. Tapi ada kesusahan nggak semenjak pindah dari cabur basket itu? Oh, definitely banyak adjustment banget ya, karena dari segi play style itu beda banget sama basket. Walaupun basket itu istilahnya kita lumayan eksplosif juga, cuman kalau flag football tuh kita banyak cutting yang 90 derajat, 45 derajat. Jadi banyak penyesuaian lah ke cara kita main dengan baiknya, itu banyak banget yang harus di-adjust. Sekitar berapa lama tuh perlu belajar atau mendalami dunia flag football? masih belajar sih sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih belajar. Tapi lumayan lah ya. Lumayan, gitu, betul. Prefer mana kalau ditanya flag football or basket? Flag football jelas. Flag football. Oke. Tapi ngomong-ngomong flag football lagi, itu sejarahnya gimana sih? Apa perbedaan dari flag football and American football? Oke. Jadi kalau flag football itu sebenarnya dibikin dari pas tentara-tentara Amerika lagi station mungkin di mana gitu ya, dan mereka mau main American football. Karena mereka nggak ada equipmentnya, nggak ada lapangannya, jadi mereka bikin versi futsalnya atau versi lebih gampangnya. Jadi dari segi personel dari 11 kalau American football, flag football cuma butuh 5. Jadi lebih gampang dimainin dan gak butuh equipment yang besar, helm. Dan flag football tuh cuma butuh flags atau bendera. Jadi itu kita ada belt yang kita pakai di mana akan ada flag di kiri dan kanan. Nah, instead of kita ditabrak kalau American football, jadi kita cuma cabut bendera
musuh kita gitu. Jadi mainnya bener-bener ngambil benderanya juga ya? Betul, jadi versi lebih amannya sih gitu. The real menjaga benderaku. Menjaga bendera gitu. Tapi berarti itu turunan dari American football. Betul, secara langsung. Nah, apakah ada aturan permainannya sendiri? Yes, kalau dari segi aturan sebenarnya mirip juga ya dengan American football. Mungkin bisa dibilang 80% itu peraturannya mirip. Cuman lebih kayak dimensi lapangan, terus ada peraturan kalau di American football dan flag football sama-sama punya 4 downs untuk kita progress ke halfway gitu. Nah, kalau di NFL itu mungkin 10 yard, kalau di flag football kita 20 yard sebelum kita bisa touchdown ke lapangan musuh gitu. Jadi ini versi lapangan lebih kecil dan lebih fast pace lah karena dari waktu kalau di NFL mungkin 4 quarters, di sini kita cuma 2 half gitu. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu NFL itu apa? NFL itu American football, badan American football di Amerika. Jadi mungkin kalau basketnya itu NBA. Yes, National. Kalau di Indonesia IBL. IBL betul. Jadi dia National Football League kalau di Amerika. Nah, flag football itu emang dasarnya berasal dari Amerika atau gimana tuh? Betul. Dari Amerika. Dari Amerika, iya. Dari Amerika. Betul. Sekitar tahun berapa tuh? Ada. Kalau flag footballnya kalau nggak salah tuh sempat search ya 1930 deh kalau nggak salah. 30. Itu udah jadi turnamen atau emang? Belum. Itu kalau nggak salah tuh mungkin kayak accepted fact aja kali ya di sananya, kayak pada tahun itu prajurit atau tentara Amerika lagi station di mana mereka coba bikin dan mungkin semenjak itu mulai lebih popularize lah gitu. Nah, adakah badan yang menaungi kayak organisasi atau something like that untuk flag football? Oke, jadi berhubung flag football ini udah masuk olahraga resmi di Olimpik 2028 nanti, jadi udah ada organisasi yang dipilih sebagai payung organisasinya ya, organisasi payungnya, dan itu namanya IFAF. Nah, IFAF itu dari Prancis dan mereka itu menaungi flag football globally gitu. Dan pertandingan tahun lalu itu yang di Asia Oceania pun mereka yang organize, dan mereka juga ada turnamen di Amerika, di Eropa. Jadi dari 3 turnamen ini itu tahun ini sebenarnya ada World Championship-nya di Finland. Finland. Gitu, yes. Itu sekitar bulan berapa? I think 2 minggu lagi deh. 2 minggu lagi. Catat ya jadwal. 2 minggu lagi. Tapi terkait perkembangan ya, itu kan di luar kan tadi. Betul. Nah, sekarang kalau di Indonesia gimana? Flag football, perkembangan flag football di Indo. Oke, kalau flag football I think itu udah cukup lama sebenarnya di Indonesia. Kalau nggak salah itu dari 2009 udah ada. Betul, udah lama. Cuman kita pada saat itu tuh mainnya versi yang berbeda. Nah, semenjak COVID 2020 ya, itu kita mulai melakukan 5-on-5 flag football. Karena sebelumnya 8-on-8. Dan di sini 5-on-5 itu udah menjadi versi flag football yang akan dilakukan globally gitu. Jadi dulu udah lama tapi versi yang beda gitu. Nah, 2020 mulai melakukan versi 55 dan perkembangannya I think sangat-sangat pesat ya, karena di Jakarta itu ada sekitar 4.000 members. 4.000? Yes, itu untuk yang di Jakarta aja? Betul. Kalau untuk seluruhannya? Keseluruhannya mungkin Jakarta dibandingin regional lain itu lumayan timpang ya. Cuman dari regional lain tuh mungkin bisa dibilang ada sekitar 200 sampai 300 gitu dari regional-regional lain. Tapi itu udah termasuk turnamen atau dari cabang olahraga gitu nggak sih? Untuk turnamennya kita ada turnamen nasional setiap tahun itu ada, dan itu setiap tahunnya kita juga melihat peningkatan dari jumlah tim atau jumlah daerah yang masuk juga sih. Gitu. Dan total atletnya tadi sudah ya? Kalau untuk turnamen paling dekat ini itu sekitar 15 tim, sekitar 250 orang lah kurang lebih. Nah, Darren ini nih FYI salah satu atlet yang berprestasi dan go internasional. Beri tepuk tangan dong untuk Darren Afisha.
Nah, terakhir itu kemarin katanya pernah di training camp di Manila ya. Mungkin bisa diceritain itu gimana dari keberangkatannya atau cerita yang ya sangat membuat menginspirasi Darren sendiri. Boleh. Jadi untuk kemarin itu kebetulan memang bisa ikut untuk training camp dan turnamen. Jadi itu dalam cuma 1 minggu itu ada training camp dan juga ada kompetisinya. Nah, yang bikin kebetulan itu aktif NFL player dari Minnesota Vikings namanya Cam Bynum, shout out Cam. Dia bikin turnamen itu untuk istilahnya growing the sport lah. Jadi dia mau introduce flag football ke orang-orang Filipina dan juga di Southeast Asia. Jadi kemarin partisipan ada dari Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Indo, Singapura. Lumayan seru sih. Dan kita bukan kompetisi doang, kita juga dapat camp yang dimana orang asli NFL nih yang ngajarin ilmu-ilmu untuk flag football ini gitu. Tapi kalau ngomongin di luar kayaknya persiapannya bener-bener mateng banget ya. Oh betul banget. Gimana tuh ngeliatnya di Indonesia, apakah banyak ketimpangan atau gimana? Oke, jadi kalau ngobrol-ngobrol sama pemain dari negara lain lumayan jauh sih sebenarnya dari segi persiapannya. Karena kalau negara lain kayaknya setiap minggu tuh udah pasti ada latihan gitu untuk tim nasionalnya, dan dari proses seleksi itu juga udah dibikin dari jauh-jauh hari. Dan untuk Indonesia berdasarkan pengalaman tahun lalu kurang maksimal lah. Kita mungkin cuman bisa mendapatkan latihan itu mungkin kurang lebih 3 kali dibandingin negara-negara lain. Karena kita pemainnya campuran dari berbagai daerah. Jadi ada yang di Jakarta, di Surabaya, ada yang di Jogja, ada yang dari Blitar. Jadi untuk ketemu di tengahnya itu dari segi waktu dan cost lumayan challenging. Agak sulit ya. Yes, betul. Karena again masih self-funded lah, atau kita masih mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk benar-benar berdiri di kaki sendiri ya flag football ini. Bener. Semoga pemerintah menonton ini. Amin. Nah, tapi terkait flag football, prestasi apa nih yang sejauh ini sudah diraih seorang Darren Abisha? Kalau untuk prestasi tahun lalu itu kebetulan bisa juara 1 di turnamen nasional atau di Merdeka Bowl. Nah, di situ bisa dapat peringkat 1 dan tahun ini kita bulan lalu baru aja juara juga untuk Jakarta Bowl, which is turnamen di regional Jakarta. Dan kebetulan bisa mendapatkan award Finals MVP juga sih. Gitu. Merdeka Bowl ini yang selenggarain dari kota mana kalau nggak salah? Yang selenggarain itu sebenarnya dari asosiasi kita flag football namanya AFI. Nah, tapi untuk tahun ini itu akan diadakan di Jogja, gitu. Dari sepanjang turnamen ini, adakah pesaing terberat yang membuat Darren kayak ini kayaknya harus belajar lagi deh, gitu. Harus banyak catatan dari lawan-lawan yang lalu itu gimana? Benar. Sebenarnya kalau yang lawan terberat ya mungkin itu Surabaya, karena mereka itu bisa dibilang region yang paling sering juara gitu, dan tahun lalu pun mereka juara 1 gitu. Jadi kita dari tim Jakarta definitely selain Surabaya itu kita mau berhati-hati juga untuk tim Bogor dan juga tim Bandung. Surabaya, Bogor, Depok nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Ada, bener. Oh, serius ada? Betul, ada. Oh alah, aku kira tuh cuma yang kayak kota-kota besar. Depok sih besar ya, Depok cuma besar kan dong. agak kurang gimana gitu ya mungkin bagi pemirsa. Tapi kalau ngomongin tadi kan kota ya di dalam negeri, adakah yang di luar kayak negara atau gimana gitu yang ini sulit banget nih kayaknya gitu? Oke, kalau dari level internasional itu kita ngelihat dari pengalaman tahun lalu itu yang peringkat 1 di Asia dan Oceania itu pertama Thailand, kedua itu New Zealand, dan ketiganya itu adalah Jepang. Jadi mereka di Asia dan Oceania, I think mereka itu definitely the top 3 teams yang istilahnya dari segi persiapan, skill mereka itu paling mendekati lah ke level mungkin di Amerika gitu. Jadi definitely mereka adalah
panutan lah yang kita harus bisa contoh Panutan juga ya. ya. Apalagi Jepang emang bener-bener Hmm, kondisinya luar biasa sekali ya betul tentang betul flag betul, football sendiri. benar. Nah, tapi kalau ngomongin kondisi nih, kayaknya Darren juga nggak terlepas dari Gallop and Gallop kan. Nah, Mhm. itu gimana kesannya yang sudah Oke. menaungi kamu ini gimana? Oke, kalau Gallup itu, Hmm. sebenarnya bersyukur banget bisa, menjadi salah satu atlet yang merepresent cabang olahraga flag football ya. Yaps. Di sini tuh ada 2 teman atlet flag football lagi, Oke. Uti untuk perempuannya dan Shitku ada untuk laki-lakinya. Nah, Gallop itu, yang udah jelas itu kerasa banget sih untuk, nge-support perjalanan di flag football ini. Karena walaupun kita belum cabur resmi, Mm-mm. mereka itu selalu men-support kita in any way possible. Kayak dari misalnya ada turnamen, mereka akan datang untuk ngebantu ngeliput dan, ngebantu raise awareness untuk olahraga ini nih ke teman-teman yang lain. Terus juga dari segi, kesempatan bisa ada di sini juga karena, Gallop untuk, mencoba grow the sport juga Oh ya. gitu. Oh ya, I forgot asking about this. Mhm. Apakah flag football itu ada kelasnya sendiri sih? Kalau misalkan kalau angkat beban kan ada kelasnya. Itu Oke. gimana tuh? Kita kan awam nih ya Iya iya sama iya flag iya iya football. iya, Mungkin bisa dijelaskan. bener. Oke, mungkin untung flag football-nya tuh, nggak terlalu, ribet ya. Jadi, Yaps. paling, cuman women's dan men's saja, laki-laki dan perempuan aja. Jadi nggak ada kelas-kelas, Oh. udah sih. Jadi kayak sepak bola aja kali ya, gitu. Oh, udah pure gitu ya, mau Betul, berat badan berapa atau ya, kelas apa gitu ya yang betul betul muter. betul. Nah, selanjutnya ngomongin target di flag football sendiri gimana ke depannya untuk Darren? Oke, target flag football ke depannya definitely satu, minggu depan kebetulan kita akan bertanding di Merdeka Bowl. Merdeka Ball. Itu tentu kita pengen membawa pulang piala juara Mm-mm. satu, balik ke Jakarta. Mm-mm. Karena terakhir Jakarta juara di Merdeka Bowl itu kalau nggak salah di Merdeka Bowl ketiga, Oke. sedangkan tahun itu Merdeka Bowl ke-6 Mm. gitu. Jadi Itu boleh dikasih tahu tanggalnya berapa? boleh, jadi untuk, Merdeka Bowl itu akan di 23 sampai 25 Agustus minggu depan. Minggu depan. Mhm. Dicatat ya guys ya. Untuk yang mau tahu lebih flag football tuh gimana sih pertandingannya mungkin dan membela atau mendukung Darren Atisha ya. Go Jakarta. Jakarta. Tapi ngomongin Jakarta, kemarin kan sempat ngebela Surabaya ya katanya. Betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa pindah begitu? Oke, tahun lalu itu, betul kita, main bareng, main untuk tim Surabaya, Mm-mm. karena emang, dari saya sendiri itu pengen belajar karena, dari masuk pertama kali ke flag football itu mereka bisa dibilang, regional terbaik lah gitu. Oke. Karena mereka dari segi, apa ya, prestasi mereka regional dengan paling banyak juara, terus, paling mendominasi juga selama mungkin, 7 tahun ke belakang. Oke. Dan saya sebagai pendatang baru pengen belajar lah, masih sangat-sangat, haus untuk, naikin skill bagaimana dan saya rasa cara saya bisa improve lebih cepat itu bergabung dengan tim, yang sudah terkenal bagus dan belajar dari dalam itu gimana sih mereka mempersiapkan tiap pertandingan, gitu sih. Surabaya kan pernah jadi tim sendiri. Mhm, And then pernah ditakutin juga, ya kan? mhm. Nah, itu gimana? Apakah ada hal lain atau kota lain yang Darren takutin? Oke, mungkin lebih, di-respect ya untuk, turnamen selanjutnya itu Yaps. definitely, Jakarta itu ngirim 2 tim. Yaps. Jadi, tim Jakarta satu lagi, Hmm. Jakarta Ambush itu definitely tim yang harus di-watch out juga untuk, di turnamen dan juga Bogor itu juga tim yang definitely sangat-sangat well prepared untuk turnamen tahun ini, Oke. gitu. Jadi, saya rasa 3 tim itu Surabaya, Jakarta Ambush, sama, Bogor sih yang harus dipersiapkan lagi nih untuk pertandingannya. Bogor. Depok nggak ada nih. Depok ada. Soalnya ada. saya dari Depok soalnya. Mereka juga definitely semua tim lah itu harus, dipersiapkan dengan baik-baik. Cuman mungkin kalau paling kita harus lebih siap lagi itu mungkin 3 yang tadi. Oke. Nah, tadi kan udah sempat beberapa cerita survive-nya anak-anak flag football tuh gimana ya di Indonesia. Ketemunya jauh, terus Yes, mesti betul. berdiri sendiri dengan uang, mungkin uang saku sendiri lah ya. Betul. Nah, itu gimana targetnya? Maksudnya apakah ada catatan sendiri untuk pemerintah nih yang mungkin nonton untuk flag football Indonesia? Oke, jadi, kita tuh, untuk, flag football ini harapannya itu definitely bisa ikut Olimpiade di 2028 di Oke. LA LA. untuk ikut,
flag football, untuk cabang olahraga flag football. Jadi itu definitely mimpinya lah untuk 4 tahun ke depan. Dan untuk bisa ke situ definitely kita butuh bantuan pemerintah ya, karena Indeed. satu, kita butuh lebih banyak support dari Yes. segi persiapan, misalkan ada turnamen internasional, terus juga misalkan ini udah menjadi cabang olahraga resmi, kita bisa ada turnamen juga di PON. Yaps. Itu pasti akan membantu level talent keseluruhan di Indonesia, pasti akan lebih challenge lagi, karena saya yakin kalau udah diakuin pemerintah kan pasti akan banyak peminatnya ya, udah pasti lebih akan bertumbuh gitu dari segi olahraganya sendiri. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin goal tadi kan udah. Nah, terus ke depannya nih apakah ada catatan selanjutnya yang emang benar-benar misalkan stamina atau gimana dari pemerintah, misalkan apa ya, latihan ya, suasana fasilitas latihan. Nah, itu juga ada koreksi nggak dari Darren sendiri? Kayak misalkan adain dong pemerintah gitu untuk ini kan juga buat Indonesia juga kan. Benar. Tentu banyak sih. Salah satunya mungkin kalau bisa dibilang orang dengan knowledge American football itu di Indonesia masih sedikit. Jadi mau nggak mau itu kita harus ngambil orang yang udah pernah belajar American football untuk bisa transfer knowledge yang baik gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kita selama ini preparasi, cuman alangkah baiknya kalau ada orang yang memang experience dengan American football dan bisa transfer knowledge yang lebih baik. Pasti dari segi knowledge itu dan skill juga akan terasa lebih baik gitu. Terus kedua, mungkin kita lumayan challenge untuk cari lapangan untuk latihan di Jakarta gitu. Jadi kalau ada pemerintah mungkin bisa dibantu untuk ada dedicated lapangan yang bisa kita terus latihan di situ. Nah, gitu. biasanya latihannya di mana nih Darren dan tim? Oke, kita itu paling sering latihan di GBK, di lapangan hokinya. Jadi itu bukan lapangan yang tepat, karena lapangan hoki itu bisa dibilang lapangan turf ya. Jadi sedangkan flag football itu lapangan bola sebenarnya lebih cocok, atau rumput sintetis. It's totally different. Yes, betul. Jadi kita selama ini latihan di tempat yang kurang tepat lah lapangannya gitu. Sebegitunya ya. Sebegitunya. Mungkin dari pemerintah di sini bisa melihat, mendengar aspirasi salah satu atlet kebanggaan Indonesia, Darren Abisa. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kapan lagi ya kan mengungkapkan aspirasinya dan keinginannya untuk Indonesia, apalagi buat Indonesia gitu, ya kan? Nah, tapi kalau buat orang awam kayak aku nih mau belajar flag football, gimana dan di mana? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita tuh setiap minggu ada 2 kali latihan di GBK itu, di hockey field, di Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Betul. Jadi bisa di follow di Instagram Jakarta Flag Football. Jakarta Flag Football itu kecil semua. Kecil semua. Karena mereka itu untuk di Jakarta akan announce untuk sesi latihan, sesi komunitas, itu setiap minggunya akan diupdate dari Instagram mereka. Oke. Apakah ada bayaran? Free? Ada fee-nya masing-masing, cuman tentu saja nggak mahal, karena untuk equipment, bola, flags, dan even setiap latihan tuh dapat foto. Jadi itu semua udah include dan harganya masih terjangkau lah. Worth it atau affordable banget ya. Betul. Buat kalian yang mau coba, boleh langsung cek Instagramnya di mana Ti? Jakarta Flag Football. Jakarta Flag Football. Nah, terus apa aja yang mungkin harus disiapkan sebelum bermain flag football? Setelah tadi yang udah disiapkan kan, yang tadi udah disebutin maksudnya. Oke, kalau untuk persiapannya itu definitely gloves ya, karena gloves itu nggak disediain. Jadi glove-nya sendiri itu khusus untuk American football. Jadi kita itu biasa pakai itu juga, karena dari segi bola juga digunakan itu bola yang sama. Paling itu, dan untuk sepatu kita juga ada sepatu American football sendiri, karena itu ngebantu untuk kita melakukan rute atau melakukan drills itu dengan lebih baik lagi gitu. Nah, untuk alat-alatnya itu kan agak awam nih aku juga kan. Itu ada nggak sih kayak di store online-nya atau store offline-nya gitu di Indo? Di Indo udah mulai ada semenjak tahun ini. Jadi beberapa teman-teman juga itu udah mulai just tip satu, dan juga mungkin buka online store untuk
agar equipmentnya tuh bisa dibelilah teman-teman di Jakarta dan sekitar. Tadi kita udah ngomongin sejarah dan perjuangan Darren Abisha di flag football Indonesia ini juga insya Allah semoga pemerintah bisa dapat menjadi catatan ya. Semoga bisa jadi perhatian lebih dari pemerintah dari sini. Mungkin Darren Abisha ada sampaian terakhir? Mungkin untuk terakhir definitely ini adalah olahraga yang sangat-sangat seru ya, karena untuk orang-orang yang belum pernah nyoba itu untuk masuk ke olahraga ini itu cuman butuh 2 skill aja sebenarnya. Jadi menangkap bola dan juga ngecabut flag musuh gitu. Jadi I think itu sangat seru lah untuk orang-orang yang belum mencoba olahraganya. Dan dari segi harapan untuk kedepannya definitely pengen pemerintah untuk bisa lebih support lagi untuk persiapan ke Olimpik 2028. Semoga aja terlaksana ya. Terima kasih Mas Darren Abisha. Tepuk tangannya dulu dong. Sobat Bola Skor TV, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Goodbye.